Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas metodologi penelitian yang kaitannya untuk memenuhi tugas final mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya lanjut mempresentasikan tugas saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Santila dengan NIM S1A12017 dari kelas ganjil jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan proposal penelitian terkait tinjauan spasial tingkat pelayanan air bersih di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Untuk materi-materi pendukung terkait proposal saya, selanjutnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Bab 1, yaitu latar belakang. Perlu kita ketahui, perusahaan air minum atau yang kita kenal dengan PDAM sebagai penyedia air bersih pada umumnya masih memiliki permasalahan dan pengelolaan sumber daya air, baik jangkauan maupun mutu pelayanan. Bersama dengan itu, telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 PRT-M 2016 tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum bahwa bentuk jaringan distribusi ditentukan oleh kondisi topografi, lokasi reservoir, luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan, hingga jaringan jalan di mana pipa yang akan dipasang. Bersama dengan itu, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 sampai 2024 mengatakan bahwa dalam rangka peningkatan pencakupan layanan dan pemenuhan standar kualitas air minum menggunakan Rencana Pengamanan Air Minum atau yang kita kenal dengan RPAM harus memiliki 4K, yakni keterjangkauan, kontinuitas, kualitas, maupun kuantitas. Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum mengatur bahwa pelanggan berhak memperoleh pelayanan air minum. Lalu bagaimana dengan kondisi geografis lokasi studi? Perlu kita ketahui, Kecamatan Gu secara geografis memiliki luas wilayah administratif yakni 104 km persegi dengan jumlah penduduk 21.540 jiwa dan secara administratif terbagi menjadi 12 desa kelurahan. Warga masyarakat yang berdomisili Kecamatan Gu yakni Kelurahan Watulea, Kelurahan Bombonawulu, Desa Bantea, Desa Lakapera, Desa Kamanamana Mekar, Desa Logu-Logu, Desa Rahia, Desa Wakakea, Desa Wadi Abero, Desa Walando, dan Desa Waliko. Kecamatan Gu sendiri memiliki perusahaan air minum Tirta Takawa, Kabupaten Buton, unit IKK Lombe, sebagai penyedia kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di Kecamatan Gu. Ketersediaan sumber daya air bersih di Kecamatan Gu masih menjadi masalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dikarenakan pada lokasi studi belum mampu mendistribusikan air bersih secara merata terhadap seluruh masyarakat di Kecamatan Gu. Dari 12 desa kelurahan yang ada di Kecamatan Gu, hanya 9 desa yang mengkonsumsi air bersih yang dikelola oleh perusahaan air minum Tirta Takawa Kabupaten Buton, unit IKK Lombe, dengan jumlah pelanggan 1.900 keluarga. Kemudian untuk pengetahuan prioritas penanganan dan pengelolaan air bersih di lokasi studi, maka dilakukan tinjauan spasial dengan metode Geography Information System atau kita kenal dengan GIS. Olehnya itu, berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan menganalisis tinjauan spasial tingkat pelayanan air bersih di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Untuk itu, diperlukan sebuah evaluasi terhadap prioritas penanganan dan pengelolaan kebutuhan air bersih sesuai dengan jumlah pertumbuhan pelanggan aktif tiap tahunnya. Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam penerapan ilmu teknik sipil, khususnya pada jurusan teknik sipil. Maka dari itu, penulis mengambil judul Tinjauan Spasial Tingkat Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah.
Lalu apa saja rumusan masalah yang ada dalam proposal penelitian ini? Baik, rumusan permasalahannya yang pertama, bagaimana prioritas penanganan dan pengelolaan air bersih pada perusahaan air minum Tirta Takawa Kabupaten Buton Unit IKK Lombe. Kedua, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat layanan perusahaan air minum Tirta Takawa Kabupaten Buton Unit IKK Lombe. Yang ketiga yaitu, apakah layanan diberikan perusahaan air minum Tirta Takawa Kabupaten Buton Unit IKK Lombe telah sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum atau belum. Lalu tujuan daripada penelitian ini yakni yang pertama, untuk mengetahui prioritas penanganan dan pengelolaan air bersih pada perusahaan air minum Tirta Takawa Kabupaten Buton Unit IKK Lombe. Kedua yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat layanan perusahaan air minum Tirta Takawa Kabupaten Buton Unit IKK Lombe. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan perusahaan air minum Kabupaten Buton Unit IKK Lombe telah sesuai peraturan pemerintah nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum atau belum. Selanjutnya, bab 2 memuat tentang landasan teori. Dalam landasan teori ini terdapat beberapa pokok pembahasan. Pertama yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian, sehingga penulis mendapatkan berbagai teori yang digunakan dalam mengaji penelitian yang akan dilakukan. Di sini saya akan mengambil 5 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu kajian spasial kebutuhan air bersih di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, oleh Jerry S.R.K. Manulang bersama kawan-kawan Insinyur Pierre H. Gosal, Mers, Hendrik H. Kerongkong, ST, MT, pada tahun 2013. Di mana dari hasil penelitiannya mereka yakni, air bersih merupakan sarana infrastruktur kota sangat berperan dalam menunjang pengembangan kota. Maka dibutuhkan sistem perencanaan air bersih yang baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Lalu berdasarkan identifikasi mereka, letak Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa cukup strategis karena secara geografis terletak pada topografi yang cukup relatif tinggi. Kemudian penelitian yang kedua yaitu pelayanan air minum Perumda Cabang Duri oleh Dila Erlianti bersama kawan-kawan yakni Rizka Amelia, Dedi Afriska tahun 2022. Di mana mereka mendapatkan bahwa permintaan air bersih yang saat ini menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Begitu juga di kota Duri. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Perumda Air Minum Kabupaten Bongkalis Cabang Duri merupakan salah satunya perusahaan penyedia air minum bersih untuk masyarakat. Pelayanan yang diberikan Perumda masih kurang dan pendistribusian air bersih. Air masih keruh dan tidak jernih, dan terkadang air mati dan tekanan air tidak kuat. Ada juga masalah keterlambatan pekerja dalam menangani masalah meteran sehingga air yang didistribusikan tidak padam. Lalu penelitian-penelitian selanjutnya yaitu pemetaan analisis kebutuhan penyedia air minum instalasi pengolok air bedok Tirtamata Kota Yogyakarta oleh Evi Kusumaningrum, Rizky Andika, Lili Handayani pada tahun 2022. Yang keempat yaitu evaluasi dan arahan peningkatan pelayanan air bersih di Kota Makassar oleh Arthur Toding, Mimi Arifin, Yusinta KD Sutono pada tahun 2021. Yang kelima yaitu Analysis of the Clean Water Surface Capacity of the Regional Drinking Water Company (PDAM) Insurance Regency Indonesia oleh Asa Fitri, V. Wahyudi, dan Sudarsono. Selanjutnya landasan teori. Kinerja pelayanan. Menurut Restu 2003 dalam Sylvia 2014, untuk mengetahui kinerja pelayanan bersih terdapat parameter yang meliputi keandalan atau reliability, kelentingan atau resiliensi, serta kerawanan atau vulnerability. Kemudian yakni sistem distribusi air bersih. Dua faktor yang
penting harus diperhatikan dalam sistem distribusi adalah ketersediaan air dalam jumlah yang tepat dan tekanan cukup atau continuity of service, serta terjaganya kualitas air yang berasal dari jaringan yang fisik. Yang ketiga yaitu pemetaan spasial. Pemetaan spasial yaitu metode pemetaan yang menampilkan dan menganalisis wilayah pelayanan dengan menunjukkan sebaran kelompok pelanggan, sebaran tekanan air, batas wilayah pelayanan publik maupun pelayanan pipa distribusi. Lalu pada bab 3 yaitu menjelaskan tentang metodologi penelitian. Adapun jenis metodologi penelitian yakni deskriptif kuantitatif, di mana untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan secara objektif dan menggunakan angka-angka, dimulai dari mengumpulkan data, interpretasi data, tampilan, hingga hasil. Lalu bagaimana dengan lokasinya? Lokasi dan waktunya yaitu di Kecamatan Gulu, Kabupaten Buton Tengah, yaitu sekitar pada Januari 2023 hingga selesai. Nah, sumber data yaitu ada dua, yakni primer maupun sekunder. Pada data primer atau primer data merupakan data yang dikumpulkan sendiri maupun suatu kelompok secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan yang dapat berupa interview dan observasi. Lalu bagaimana dengan sekunder? Nah, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung tanpa melakukan pengukuran di lokasi penelitian. Artinya, kita bisa melakukan survei baik wawancara maupun melalui searching lewat media atau Google. Lalu bagaimana dengan metode pengumpulan data? Nah, metode pengumpulan data yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apa itu data primer dan apa itu data sekunder. Yang kedua, melakukan pemetaan dan menganalisis sebaran spasial wilayah pelayanan air bersih PAM, Tirta Takawa, IKK, Unit Lombe dengan menggunakan JIS. Yang ketiga yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran wilayah pelayanan PAM, Tirta Takawa, IKK, Unit Lombe di Kecamatan Gulu, Kabupaten Buton Tengah dengan analisis korelasi. Yang keempat yaitu menarik kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan data. Lalu bagaimana pengolahan dan analisis data? Pertama itu data jumlah penduduk, kita akan mengolahnya, kemudian data tekanan airnya. Dari pencatatan data tekanan air dilakukan dengan menggunakan tes tekanan atau pressure gauge, di mana mengingat tekanan aliran air sangat dipengaruhi oleh frekuensi pemakaian air, maka dilakukan juga pencatatan debit pemakaian air. Yang ketiga yaitu data pelanggan PAM Tirta Takawa IKK Unit Lombe. Nah, data ini sangat penting. Hal ini untuk melakukan survei baik untuk memperoleh data sekunder. Kemudian yaitu 4, data jaringan pipa distribusi untuk mengetahui jaringan pipa. Yang kelima yaitu pemetaan spasial, di mana menggunakan teknik pemetaan spasial dengan cara menampilkan serta menganalisis wilayah-wilayah pelayanan dengan menampilkan sebaran tekanan air, batas wilayah pelanggan, dan jaringan pelayanan pipa distribusi, yang mana pemetaan ini menggunakan sistem informasi geografis atau JIS. Yang keenam yaitu analisis faktor-faktor mempengaruhi pelayanan. Adapun variabelnya yaitu cakupan pelayanan, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, topografi, luas daerah pelayanan, dan jarak unit produksi. Yang ketujuh yaitu kriteria korelasi, di mana korelasi merupakan tindakan pengumpulan data untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan atau tingkat hubungan variabel ataupun lebih. Lalu bagian alit penelitian, di mana bagian alit penelitian yang pertama yaitu mulai, kemudian melakukan identifikasi masalah, di mana ketersediaan sumber daya air bersih di Kecamatan Gulu masih menjadi masalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita akan merumuskan masalah, di mana rumusan masalah di sini ada 3, yakni bagaimana prioritas dan pengelolaan air bersih, kemudian bagaimana faktor-faktor mempengaruhi tingkat pelayanan perusahaan, kemudian yang ketiga, apakah layanan diberikan sudah memenuhi aturan nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum atau belum. Yang keempat, yakni batasan masalah. Kemudian melanjut ke pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, di mana data primer kita akan
mengumpulkan data-data pengamatan lokasi penelitian, data tekanan air, maupun data debit air. Sedangkan untuk data sekunder yang kita perlukan yaitu data kependudukan, data pelanggan PAM, data jaringan distribusi air, hingga data Demnas. Yang selanjutnya kita akan melangkah ke analisis data. Dari analisis data kita akan memperoleh hasil dan pembahasan. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dan saran hingga pada bagian terakhir yaitu selesai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.